Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Amira Isnan Ferry dengan NPM 929110072 dari Program Studi Manajemen Kelas M Universitas Swadaya Gunung Jati. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka Kampus Merdeka Angkatan Pertama. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar dengan program studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan memaparkan proposal dalam mata kuliah Bisnis Internasional yang berjudul Analisis Pemasaran Samsung Electronics Co. Ltd. di masa pandemi COVID-19. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sebagai tugas akhir dalam mata kuliah Bisnis Internasional. Di era globalisasi ini, beragam perusahaan dari mancanegara mengembangkan dirinya di pasar internasional dengan mencoba hadir di berbagai kota penting di hampir seluruh penjuru dunia. Istilah ini lebih dikenal dengan sebutan perusahaan multinasional atau dalam bahasa Inggris disebut dengan multinational corporate. Menurut Kamus Ekonomi, multinational corporate adalah sebuah perusahaan yang wilayah operasionalnya meliputi sejumlah negara dan memiliki fasilitas produksi dan servis di luar negaranya sendiri. Salah satu perusahaan multinasional yang berkembang pesat di berbagai negara, khususnya di Indonesia, adalah Samsung Electronics Co. Ltd. yang masuk di Indonesia pada tanggal 4 Agustus 1986 oleh Lee Byung-chul di Jakarta. Di masa pandemi seperti ini, sektor telekomunikasi berperan penting dalam keberlangsungan hidup, baik di bidang pendidikan maupun perekonomian. Berbagai brand telekomunikasi terus memasarkan produknya dengan harga yang di bawah harga normal. Hal ini berani dilakukan demi kelancaran produksi brand tersebut. Salah satunya adalah Samsung yang berani untuk menjual produk mereka dari harga biasa. Dengan melihat fenomena ini, maka saya mencoba untuk meneliti tentang strategi pemasaran pada Samsung Electronics Co. Ltd. di masa pandemi COVID-19. Maksud dari proposal penelitian mata kuliah Bisnis Internasional yang ingin dipahami oleh saya sendiri yaitu pertama, bagaimana profil bisnis Samsung Electronics Co. Ltd. Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran pada Samsung Electronics Co. Ltd. di masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, bagaimana analisis SWOT pada Samsung Electronics Co. Ltd. Tujuan dari proposal mata kuliah Bisnis Internasional ini yang ingin dipahami yaitu memperoleh gambaran umum tentang profil Samsung Electronics Co. Ltd. Yang kedua, mengetahui strategi pemasaran Samsung Electronics Co. Ltd. di masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, melakukan analisis SWOT Samsung Electronics Co. Ltd. secara mandiri berdasarkan teori yang didapatkan dari berbagai referensi. Tujuan dari proposal mata kuliah Bisnis Internasional ini yang ingin dipahami yaitu memperoleh gambaran umum tentang profil Samsung Electronics Co. Ltd. Yang kedua, mengetahui strategi pemasaran Samsung Electronics Co. Ltd. di masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, melakukan analisis SWOT Samsung Electronics Co. Ltd. secara mandiri berdasarkan teori yang didapatkan dari berbagai referensi. Profil bisnis Samsung Electronics Co. Ltd. Sejarah Samsung Electronics Co. Ltd. Samsung yang sekarang dikenal sebagai salah satu perusahaan besar dunia yang berasal dari Korea Selatan tentu tidak tiba-tiba menjadi sebuah perusahaan besar. Samsung memiliki sejarah yang cukup panjang sampai berada di posisinya saat ini. Samsung pertama kali didirikan oleh Lee Byung-chul pada 1 Maret 1938. Nama Samsung sendiri terdiri dari kata Sam yang berarti besar, luar biasa, dan kuat.
sedangkan kata sung yang berarti cerah, tinggi, dan sinar yang tidak pernah padam. Samsung mengawali sejarahnya pada tahun 1938 sebagai perusahaan yang mengirim ikan kering dan buah-buahan ke Manchuria yang dikuasai Jepang. Usaha awal yang dilakukan Lee Byung-chul dianggap tidak sukses, sehingga pada 1 Maret 1938 beliau mendirikan bisnis angkutan truk di Daegu bernama Cheil, yaitu sebagai pendahulu Samsung. Lee Byung-chul juga berkali-kali datang ke Jepang untuk mempelajari strategi bisnis dan ekonomi. Untuk mengembangkan usahanya, Lee Byung-chul menghabiskan 80% waktunya untuk menemukan dan mengembangkan orang-orang berbakat untuk perusahaannya. Samsung baru mulai menekun bidang elektronik pada tahun 1960. Pada tahun 1970-an, Samsung Sanyo mulai memproduksi televisi hitam putih untuk penjualan domestik. Pada tahun 1980-an, Samsung mulai memproduksi air conditioner dan microwave. Selanjutnya, pada tahun 1983, Samsung mulai memproduksi personal computer. Pada tahun 1986, Samsung mengembangkan tape recorder terkecil di dunia dengan ukuran 4 mm. Pada tahun 1991, Samsung menyelesaikan pengembangan mobile phone headsetnya. Pada tahun 1996, Samsung mulai memproduksi secara massal 64 MB di RAMs dan mengembangkan 1 GB di RAMs. Sampai pada tahun 1999, Samsung baru mulai mengembangkan smartphone-nya. Kini Samsung merupakan salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia yang beroperasi di 58 negara yang memiliki lebih dari 208.000 pekerja. Saat ini Samsung beroperasi di 6 bidang bisnis, yaitu telekomunikasi seperti telepon genggam dan jaringan, peralatan rumah tangga digital termasuk mesin cuci, oven, gelombang mikro, kulkas, pemutar VHS dan DVD, dan lain-lain. Media digital, LCD, semikonduktor, dan kendaraan bermotor termasuk alat berat. Berikutnya ada visi dan misi Samsung Electronics Co. Ltd. Pertama, misi perusahaan Samsung Electronics. Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Prinsip dasar penetapan visi Samsung untuk masa depan Samsung Electronics adalah mengilhami dunia, menciptakan masa depan dengan produk dan desain inovatif, dan berperan terhadap masa depan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Visi ini merupakan inti dari komitmen Samsung untuk memimpin inovasi teknologi saat ini. Samsung akan menentukan solusi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan. Teknologi membuka kesempatan bagi bisnis untuk tumbuh, bagi warga negara di pasar yang sedang berkembang untuk hidup sejahtera dengan memasuki tahap ekonomi digital, dan agar masyarakat dapat menemukan peluang baru. Karena menyadari tanggung jawab sebagai pemimpin kreatif masyarakat dunia, Samsung juga mengabdikan upaya dan sumber daya untuk menawarkan nilai-nilai baru kepada industri dan pelanggan sekaligus memahami nilai-nilai dari karyawan dan mitra. Kedua, misi perusahaan Samsung Electronics. Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa. Misi dari perusahaan Samsung adalah menjadi digital e-company yang terbaik. Digital artinya untuk menciptakan produk layanan teknologi yang memimpin industri. E artinya menempatkan manajemen dan proses produksi yang paling efisien. Company artinya mempertahankan fokus yang mantap untuk memperkuat organisasi demi terus menjadi pemimpin teknologi global dan perusahaan terpercaya bertanggung jawab. Selanjutnya, filsafat dan sasaran Samsung Electronics.
Produk Samsung mengikuti filsafat bisnis sederhana, mengabdikan bakat dan teknologinya guna menciptakan berbagai produk dan jasa terbaik yang berperan dalam mewujudkan masyarakat dunia yang lebih baik. Untuk menciptakan ini, Samsung memberikan nilai yang tinggi pada karyawan dan teknologi. Berikutnya, logo perusahaan Samsung Electronics. Logo atau corporate identity atau brand identity adalah sebuah tanda yang secara langsung tidak menjual, tetapi memberikan suatu identitas yang pada akhirnya sebagai alat pemasaran yang signifikan, bahwa logo mampu membantu membedakan suatu produk atau jasa dari kompetitornya. Logo berfungsi sebagai identitas perusahaan. Logo menjadi salah satu tanda pengenal yang efisien sehingga mudah diidentifikasi dan diingat oleh masyarakat. Pada gambar logo Samsung yang baru menampilkan latar belakang biru dengan bentuk oval yang berputar 10 derajat dari sumbu X sehingga menghasilkan rasa ketenggangan dinamis. Logo terkini dari Samsung dengan bentuk elips warna biru sedikit miring dan teks berwarna putih di tengahnya baru ditetapkan sebagai logo perusahaan pada tahun 1993 di bawah inisiatif manajemen baru Lee Kun-hee. Samsung dalam bahasa Korea berarti bintang 3. Nama ini dipilih oleh pendiri Samsung, Lee Byung-chul, dengan harapan Samsung pada suatu hari bisa tumbuh kuat dan menjadi abadi layaknya bintang di langit. Angka 3 adalah sebuah simbol dalam bahasa Korea yang mempresentasikan sesuatu yang besar dan kuat. Harapan dan makna di balik brand Samsung pun kini terbukti dengan keberhasilan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di industri smartphone. Adapun warna pada logo Samsung, yaitu pertama, penggunaan warna biru pada logo Samsung mencirikan keunggulan, kehandalan, dan komitmen dalam pelayanan. Yang kedua, penggunaan warna putih pada logo Samsung mencirikan kemurnian, keanggunan, dan pesona. Ketiga, font pada gambar logo Samsung merupakan custom font yang dibuat khusus sebagai identitas utama perusahaan yang memiliki kekuatan dalam branding sehingga mudah diingat walaupun dalam bentuk siluet sekalipun. Berikutnya struktur organisasi perusahaan Samsung Electronics Indonesia. Struktur organisasi yaitu menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan, organisasi kedudukan dan jenis wewenang pejabat, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali, dan sistem pimpinan organisasi. Manfaat struktur organisasi adalah untuk mempermudah proses pencapaian tujuan dari suatu lembaga. Dengan adanya struktur organisasi dapat memberikan ketegasan dalam hal batasan wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing pejabat atau orang yang akan ditugaskan, maka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Suatu struktur diperlukan dalam suatu organisasi agar dalam melaksanakan tugasnya setiap bagian akan terstruktur atau tertata sehingga tidak akan ada kesalahpahaman wewenang dalam suatu perusahaan. Berikutnya strategi pemasaran perusahaan Samsung Electronics. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, salah satu kegiatan marketing dan public relation yang dilakukan oleh perusahaan Samsung yang bertujuan agar tetap mendapatkan keuntungan bagi perusahaan dan tetap menjaga hubungan dengan pelanggan adalah dengan menerapkan strategi komunikasi pemasaran dengan pendekatan Customer Relationship Management melalui program Samsung Dekat di Hati dan Pick Up Service. Tujuan utama adanya program ini adalah Samsung ingin tetap berhubungan dengan konsumen dalam memberikan kemudahan pembelian produk dan layanan di tengah adanya pandemi COVID-19 dan tetap mendukung program social distancing and physical distancing dari pemerintah dalam mengantisipasi meluasnya penyebaran virus COVID-19. Secara umum, strategi pemasaran Samsung untuk memasarkan produk adalah dengan strategi yang didasarkan pada diferensiasi produk dan penentuan posisi pasar yang tepat dan terarah,
membuka anak perusahaan di negara yang bersangkutan, serta dengan menggunakan sole agent importer. Secara spesifik, strategi pemasaran bergantung kepada anak perusahaan di masing-masing negara. PT Samsung Electronics Indonesia merupakan anak perusahaan di Indonesia yang juga menggunakan sole agent importer. Ada 5 rahasia Samsung menjadi produsen smartphone dunia dari sekian banyak yang diketahui publik, yaitu sebagai berikut. Pertama, penguatan brand. Produk Samsung lebih dahulu masuk ke pasar smartphone dengan sekian banyak produk smartphone. Namun Samsung akhirnya berpikir untuk bisa lebih menguatkan brand image produk yang lebih bisa dikenal, familiar, dan tentunya bakal menjadi model awal mereka yang sukses. Dengan brand Galaxy S, lalu dilanjutkan dengan The Galaxy S2, sehingga kini banyak bermunculan yang lain. Merupakan upaya Samsung dalam merebut hati konsumen dengan menguatkan nama Galaxy yang begitu identik dengan smartphone modern dari Samsung dan berbagai keunggulan. Kedua, spesifikasi smartphone. Setiap saat perkembangan smartphone makin menuju ke arah yang jauh lebih baik. Dari sisi hardware, Samsung mencoba melekatkan smartphone seri Galaxy dengan spesifikasi hardware yang up to date. Dengan spesifikasi hardware yang mumpuni, Samsung akan lebih terbantu dalam memperkenalkan dan menjual smartphone seri Galaxy. Ketiga, software atau Android. Sebagai salah satu mitra terbesar Google yang mengadopsi Android, Samsung juga fokus pada software yang dipakai pada smartphone seri Galaxy. Samsung fokus kepada bagaimana konsumen lebih bisa cepat beradaptasi dengan software yang direpresentasikan pada sebuah tampilan user interface, fitur, dan beberapa lainnya. Tak hanya itu, Samsung juga berupaya untuk memberikan versi Android paling baru untuk menunjukkan kestabilan performa dan tentunya dengan fitur-fitur baru. 4. Iklan dan pemasaran. Di sisi lain, Samsung tergolong royal dalam unsuran pengeluaran budget untuk iklan. Dengan mengiklankan brand Galaxy Series, Samsung punya tujuan agar bisa mengcover konsumen yang mendambakan sebuah smartphone dengan spesifikasi hardware yang tinggi dan dibarengi software yang handal. Tidak hanya itu, Samsung juga berhasil menggandeng boyband asal Korea Selatan yaitu BTS yang kini memiliki penggemar yang terbesar di seluruh dunia. Dengan menggandeng BTS sebagai brand ambassador, Samsung berhasil meraup keuntungan meski di masa pandemi COVID-19. Dengan popularitas seperti itu, Samsung memanfaatkannya dan menghadirkan series Galaxy Note S20 Plus bernuansa ungu khas BTS. Kelima, kerjasama dengan operator telekomunikasi. Di negara-negara maju yang notabene surga pemasaran smartphone, program bundling smartphone dengan kontrak operator punya porsi penjualan yang bisa dibilang sama besarnya dengan program jual lepas. Berikutnya, analisis SWOT Samsung Electronics CO Ltd. Analisis SWOT adalah sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif atau memberi gambaran. Analisa ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan yang kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Satu hal yang harus diingat baik-baik oleh para pengguna analisis SWOT bahwa analisis SWOT adalah semata-mata sebuah alat analisa yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi dan bukan sebuah alat analisa ajaib yang mampu memberikan jalan keluar bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi. Analisa ini terbagi atas 4 komponen dasar, yaitu pertama, strength adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program
pada saat ini. Kedua, weakness adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program pada saat ini. Ketiga, ada opportunity adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. 4. Threat adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Pertama, strength atau kekuatan. Pertama, Samsung memiliki brand image yang melekat di masyarakat. Kedua, Samsung telah memprakarsai era digital. Ketiga, Samsung menawarkan produk-produk yang berkualitas. 4. Samsung senantiasa melakukan inovasi-inovasi pada perkembangan produknya. 5. Desain produk Samsung sangat baik dan diunggulkan. Keenam, teknologi yang diciptakannya mengikuti perkembangan zaman. 7. Harga produk-produk Samsung bervariasi dan rata-rata terjangkau. 8. Adanya diversifikasi produk. 9. Samsung merupakan supplier high-end mobile headsets. 10. Samsung merupakan pemegang pangsa pasar global terbesar untuk 13 item di antara produk Samsung, termasuk semikonduktor, TVT LCD, monitor, dan ponsel CDMA. 11. Samsung mengadakan partnership dengan Amerika dan perusahaan-perusahaan ternama. Berikutnya, weakness atau kelemahan. Pertama, budaya Korea yang lebih menekankan hierarki yang dapat menghambat ide-ide kreatif atau pendapatan yang berbeda. Kedua, budaya korporasi Korea yang tidak fleksibel. Ketiga, pengalaman dalam mengelola perusahaan global masih terbatas. 4. Adanya tekanan yang ketat pada karyawan untuk mencapai sasaran-sasaran yang membuat karyawan berusaha menjual teknologi rahasia Samsung kepada para pesaingnya. Selanjutnya ada opportunity atau kesempatan. Pertama, produk-produk yang ditawarkan Samsung merupakan produk keperluan rumah tangga yang selalu dicari. Kedua, adanya peningkatan permintaan masyarakat akan barang-barang elektronik yang sudah merupakan suatu kebutuhan. Ketiga, tingkat gengsi pada masyarakat yang selalu ingin memiliki produk elektronik terbaru dan tercanggih. 4. Pengaruh globalisasi yang mendorong pemasaran barang elektronik yang tiada batas. Kelima, permintaan masyarakat pada produk-produk yang gaya, best practice, simple, dan respon yang cepat pada perubahan-perubahan pasar. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Pertama, adanya ketergantungan produk-produk lokal pada negara tertentu sehingga pasar sulit ditembus. Kedua, munculnya produk-produk baru yang lebih inovatif dari perusahaan lain. Ketiga, adanya produk-produk dari perusahaan lain yang menawarkan harga yang lebih murah dan berkualitas yang tidak kalah bagus. 4. Ketidakstabilan perekonomian tiap-tiap negara. 5. Terjadinya krisis finansial menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Keenam, era globalisasi yang dapat mendorong perubahan Eropa masuk dan melakukan penetrasi pasar Asia. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka saya dapat menarik kesimpulan bahwa pertama, pada awalnya Samsung bukanlah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, tetapi sebagai perusahaan yang mengirim ikan kering dan buah-buahan ke Manchuria yang dikuasai Jepang. Berbekal keinginan yang kuat, Lee Byung-chul menghabiskan waktunya untuk mempelajari bisnis khususnya di bidang telekomunikasi ini. Dengan nama Samsung, ia berharap akan tumbuh menjadi abadi seperti bintang di angkasa.
Yang kedua, strategi pemasaran yang diambil Samsung cukup untuk membawa namanya kini terkenal sebagai brand smartphone yang kuat, bersaing dengan Apple tentunya. Meski di tengah pandemi COVID-19, pada saat ini terbukti Samsung masih terus berkembang dengan meluncurkan produk-produknya dengan harga yang cukup terjangkau. Terlebih lagi baru-baru ini Samsung berhasil menggandeng BTS, boyband asal negerinya, untuk menjadi brand ambassador. Dengan strategi pemasaran serta melihat popularitas yang diciptakan oleh BTS seperti ini, membuat Samsung tertantang sehingga meluncurkan satu produk smartphone yang khusus bagi para penggemar. Memahami perkembangan zaman, Samsung terus melebarkan sayapnya meski di tengah pandemi COVID-19 sekalipun. Ketiga, kita tahu bahwa Samsung merupakan raja para Android. Samsung juga yang memprakarsai di era digital sekarang ini. Tapi bila diperhatikan khususnya di Indonesia sendiri, Samsung memiliki banyak pesaing untuk kategori smartphone yang menawarkan harga yang lebih murah dengan produk ini serta kualitas yang sedikit lebih unggul. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut. Pertama, perusahaan Samsung disarankan untuk terus melakukan peningkatan pada kualitas produk. Meskipun harganya yang terjangkau, tidak banyak dari produk ini memiliki kualitas yang rendah. Jika Samsung tidak memperhatikan ini dan meninjau kembali, bisa saja para pesaing semakin unggul. Apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 dan era digital seperti ini, kebutuhan akan smartphone cukup tinggi. Kedua, perusahaan Samsung terus mengembangkan strategi pemasarannya dengan cara menggandeng tokoh terkenal di masa yang akan datang. Ini bertujuan untuk keberlangsungan produk Samsung agar tidak tertinggal dengan para pesaingnya. Ketiga, perusahaan Samsung diharapkan terus melakukan inovasi dan menciptakan ide-ide yang kreatif terhadap produknya agar terus mendapatkan posisi di hati konsumennya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat salah kata atau kalimat, karena salahnya datang dari saya dan kebenaran hanya miliknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.